Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya penyakit tipes itu cukup sering ditemui di Indonesia, cukup banyak kasusnya. Jadi penyakit tipes ataupun demam tifoid ini dia disebabkan oleh Salmonella typhi. Nah, jadi Salmonella typhi ini penyebab sakit tipes ataupun demam tifoid. Nah, sakit tipes ini bisa menyerang siapa saja, bisa menyerang anak-anak, ya dewasa, baik pria maupun wanita. Nah, teman-teman, ya sakit tipes ini dia biasanya terjadi di lingkungan orang yang kotor, ya higienitas makanannya ataupun minumannya yang jelek. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas gejala apa sih yang sering ditimbulkan pada orang dewasa kalau seandainya menderita sakit tipes ataupun demam tifoid? Teman-teman, bakteri Salmonella typhi ini ya dia gampang menyebar di makanan ataupun minuman yang sudah terkontaminasi. Tetapi ketika teman-teman ya makan ataupun minum yang sudah terkontaminasi, ya itu tidak langsung menimbulkan keluhan, ya tidak langsung menimbulkan gejala. Gejala demam tifoid ataupun penyakit tipes ini akan muncul setelah masa inkubasi selesai. Nah, ini masa inkubasi ini apa? Nah, jadi masa inkubasi ini adalah pertama kali bakteri itu masuk ke tubuh kita ya melalui makanan ataupun minuman kalau sakit tipes ini. Nah, sampai dia menimbulkan keluhan ataupun gejala pertama kali. Nah, biasanya keluhan ataupun gejala itu muncul 7 sampai 14 hari ya. Nah, kemudian ada juga yang sampai 30 hari, tapi ini jarang. Nah, kalau seandainya teman-teman imunitasnya ataupun daya tahan tubuhnya sedang lemah ataupun sedang tidak baik, ya ini bisa saja muncul 3 hari ya, 3 hari setelah terkontaminasi. Nah, ini bisa saja. Kemudian gejalanya bisa berlangsung 3 sampai dengan 4 minggu, jadi lumayan lama. Nah, teman-teman, ya intensitas penyakit demam tifoid ini juga bervariasi ya, mulai dari ringan ya, sedang sampai berat. Nah, jadi teman-teman, ya gejala apa saja sih yang bisa teman-teman alami kalau seandainya terkena demam tifoid? Yang pertama adalah demam. Demam ini adalah gejala yang umum ya, yang umum yang bisa teman-teman alami. Nah, kemudian demam ini merupakan respon tubuh ya untuk melawan infeksi. Nah, kemudian demamnya itu biasanya pada minggu pertama itu perlahan-lahan ya, berlangsung perlahan-lahan, kemudian meningkat pada malam hari, dan kemudian juga teman-teman bisa berkeringat ya, keringatnya banyak. Pada orang dewasa juga biasanya kalau demam itu disertai dengan sakit kepala. Nah, teman-teman, untuk gejala yang kedua adalah sakit perut. Nah, jadi teman-teman ya saat bakteri Salmonella typhi itu masuk ke dalam saluran pencernaan itu bisa menimbulkan sakit perut. Ini juga umum terjadi. Kenapa bisa sakit perut? Ya karena sel pelindung di saluran pencernaan itu terinfeksi bakteri Salmonella typhi tadi ya. Nah, jadi menimbulkan respon peradangan ya, akhirnya menimbulkan sakit perut. Dan bisa juga ya sakit perutnya itu disertai dengan rasa kram. Nah, ini kalau tandanya teman-teman mengalami hal ini ya hati-hati, waspada. Yang ketiga, sembelit. Nah, sembelit ini terjadi karena pergerakan saluran pencernaan teman-teman, usus teman-teman itu melambat akibat infeksi bakteri Salmonella typhi. Nah, kemudian sembelit ini juga bisa terjadi karena teman-teman mengalami demam. Nah, teman-teman ya, orang yang terkena infeksi bakteri Salmonella typhi ini ataupun orang yang sakit demam tifoid ya ini bisa mengalami dehidrasi. Kalau seandainya teman-teman mengalami dehidrasi ya tentu ini nggak baik untuk tubuh secara keseluruhan. Kemudian juga untuk saluran pencernaan teman-teman sendiri ya, karena cairan itu kan berfungsi supaya feses teman-teman menjadi lunak ya, supaya tidak sembelit. Nah, tapi kalau seandainya kekurangan cairan ya bisa jadi sembelit juga. Yang keempat, nafsu makan menurun. Nah, jadi teman-teman ya saat orang terkena demam
tipoid, ya ini biasanya nafsu makannya menurun ya, ataupun tidak nafsu untuk makan. Nah, ini terjadi karena proses peradangan di tubuh ya, terutama di saluran pencernaan. Nah, biasanya ini terjadi karena memang saluran pencernaan teman-teman sedang tidak sehat. Nah, kemudian ini juga terjadi karena proses pemulihan dari sakit teman-teman. Nah, tetapi walaupun demikian, teman-teman harus tetap mengkonsumsi makanan ya, karena teman-teman tetap butuh energi untuk sembuh ya. Kalau seandainya makan kurang, gizi kurang ya, nutrisi kurang ya, untuk sembuh itu juga akan susah. Tetapi teman-teman mengkonsumsi makanannya, jangan mengkonsumsi makanan yang berat ya, yang sulit dicerna, karena pencernaan teman-teman butuh istirahat. Nah, artinya konsumsilah makanan yang mudah dicerna ya, bubur ataupun sebagainya. Nah, teman-teman ya, walaupun sedang tidak nafsu makan, jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang kelima, mual dan muntah. Nah, jadi teman-teman, tidak sedikit orang yang demam tifoid itu mengalami mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini terjadi karena proses peradangan di saluran pencernaan akibat infeksi bakteri Salmonella typhi. Nah, karena bakteri Salmonella typhi tadi menginfeksi lambung ya, usus. Nah, ini akan mengirim respon ke otak untuk rasa mual ya, kemudian nanti asam lambung bisa meningkat, cairan di lambung bisa meningkat ya, akhirnya terjadilah muntah ya, karena perut tidak nyaman. Nah, ini ya intinya, terjadi mual dan muntah ini respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing tadi ya, bakteri tadi. Nah, jadi keluhannya mual dan muntah. Nah, ini respon tubuh secara alami. Nah, teman-teman, itu tadi ya gejala-gejala yang sering dialami pada orang dewasa yang terkena demam tifoid ataupun sakit tipes. Nah, untuk teman-teman ya, selalu jaga kebersihan, perhatikan higienitas makanan dan minuman ya. Kalau seandainya minum air putih, dimasak hingga matang. Kemudian perhatikan perabotannya, mulai dari gelas ya, pancinya ataupun ceretnya. Kemudian makanan seperti itu juga, jangan mengkonsumsi makanan mentah, jangan mengkonsumsi makanan yang sembarangan. Pastikan makanan tersebut sudah matang. Dan selalu cuci tangan ya, sebelum dan sesudah makan, itu penting, jangan hanya dicelup-celup. Oke teman-teman, semoga terhindar dari demam tifoid ataupun sakit tipes. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Salam sehat, sampai jumpa.